Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, muba'ad. Pertanyaan, benarkah riya yang tidak boleh hanya dalam masalah agama, ibadah? Kalau masalah dunia boleh? Saya kira tidak benar ya. Kalau riya dalam masalah dunia berarti istilah kita apa? Pamer kan? Memamerkan kekayaan, memamerkan kehebatan dirinya, memamerkan jabatannya. Apa iya itu tidak tercela? Ya. Dan umumnya manusia tidak suka. Ya. Umumnya manusia tidak suka melihat orang yang memamerkan kekayaannya. Ujung-ujungnya apa? Sombong kan? Ya. Jadi dua-duanya. Kalau itu mau disebut riya. Riya dalam masalah dunia tercela, dalam masalah ibadah lebih tercela lagi. Bolehkah zikir pagi dan sore dilakukan di rumah? Boleh. Bahkan mengatakan harus di masjid, lebih baik di masjid, harus dengan dalil. Mana dalil? Ya. Nah, keutamaan itu harus dengan dalil. Tidak mentang-mentang masjid, maka apapun kebaikan pasti lebih baik di masjid. Zikir lebih baik di masjid, baca Al-Quran lebih baik di masjid. Apalagi bahkan antum pernah dengar barangkali, barang siapa yang menyolati mayat di masjid, apa pernah dengar? Maka dia tidak mendapat apa-apa. Hanya ada yang salah paham dengan sabda Nabi seolah nggak sah. Tetap sah, nggak masalah. Maksud beliau nggak dapat apa-apa, tidak ada keutamaan. Sholat mayat, sholat jenazah yang dilaksanakan di masjid itu nggak ada keutamaan. Ya sekedar boleh saja, nggak ada keutamaan. Yang ada keutamaan sholat mayat itu di mana? Iya, di al-musalla waktu itu Nabi lakukan di tanah lapang. Kalau kita sekarang ya cari lapangan atau halaman atau apa di tanah lapang, bukan di masjid. Dan belum pernah Rasul dan para sahabat sholat mayat di masjid, sunnah di tanah lapang. Dan tidak perlu membuka sepatu, sendal, karena memang tidak ada ruku, tidak ada sujud, ya kan? Dan jangan menutupi mayatnya terlihat, betul-betul terlihat mayat yang membujur itu. Jangan ditutupi dengan keranda, tutupin lagi dengan kain atau ambulan. Jadi terlihat mayatnya itu. Apakah membaca surat-surat Al-Quran dalam zikir pagi sore juga harus ditilawahkan? Ada saat tertentu ditilawahkan itu. Karena tilawah itu ya ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga, keempat, terus itu tilawah. Ketika kita menukil satu ayat, saat kita ngobrol misalnya, saat kita menyampaikan pidato misalnya, tilawah apa bukan? Bukan. Ya. Bagaimana hukum makanan yang disajikan saat tahlilan kematian? Disajikan saat tahlilan, berarti kita datang dong. Disajikan kan? Ya haram datangnya. Kecuali diantar ke rumah kita. Ya. Ketika diantar ke rumah kita, ada nasi di situ, ada ayam di situ, ada telur di situ, maka mengatakan itu haram harus bawa dalil. Mana dalil? Ada nasi di depan kita, ada telur di depan kita, lalu tiba-tiba bilang ini haram. Mana dalil? Ya kan? Mana yang menunjukkan haramnya, kecuali ini nasi hasil curian misalnya. Ini
Adapun menghalalkan, insya Allah tidak perlu bawa dalil, karena kembali ke hukum asal. Termasuk kita mendapatkan sembako, mendapatkan beras, segala macam, dari manapun kita terima. Mau dari caleg, mau dari siapa, ya nggak perlu kita nanya-nanya. Alhamdulillah. Yang penting tidak ada kesepakatan. Terus kesepakatan gitu kita tanda tangani, diterima sembako tapi syaratnya begini-begini, tanda tangan. Tentu tidak boleh. Jangan mau tanda tangan. Bolehkah memposting postingan sunnah tentang agama yang kita sendiri belum mengamalkan? Masalahnya bukan karena kita belum mengamalkan. Apa iya ketika kita belum sanggup, belum pernah puasa Daud, lalu kita tidak boleh menyampaikan bahwa puasa Daud itu sunnah? Bahkan kalau antum lihat riwayat, kan tidak ada sahabat yang mengatakan Rasulullah seumur hidupnya selalu puasa Daud. Nggak ada riwayat seperti itu kan. Beliau sampaikan sunnahnya puasa Daud. Masalahnya bukan mengamalkan atau tidak, tapi sikoh apa tidak, gitu. Yang kita sampaikan itu sikoh ke kita atau tidak. Kalau tidak, buat apa? Buat apa? Ya. Antum masih ingat barangkali Nabi diem saja. Nabi tidak mengatakan aku Nabi Allah, aku Rasulullah, saat beliau tidak disikohi oleh seorang wanita. Bahkan beliau diusir. Saat beliau menasihati si wanita ini, ittaqillaha wasbiri, wahai ibu, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Karena si ibu ini sambil nangis, sambil memeluk kuburan anaknya. Jelas ini meratap dosa. Yang menangis boleh, tapi tidak dengan cara seperti itu. Nah, dinasihati ibu itu oleh Nabi SAW, Nabi itu diusir. Beliau pergi. Nah, wanita itu tidak sikoh dengan Nabi SAW, nggak tahu kalau itu Nabi, udah pergi. Ya. Beliau tidak takalluf memaksakan diri. Bu, ibu nggak tahu siapa saya. Ibu nggak tahu Rasulullah. Nggak memaksakan diri. Udah, ya sudah pergi. Maka apalagi kita, ya. Maka kalau apalagi nggak kenal di grup, kan banyak yang nggak kenal misalnya, atau sembarangan, masalahnya di situ. Bukan masalah sudah mengamalkan atau belum. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.